Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safal dengan NIM S1S1 dan 48. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari komputer visi pada halaman 32 sampai 40. Yang pertama, pembahasannya itu mengakses data gambar dengan NumPy Array. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa cara termudah dan paling umum untuk membuat gambar di OpenCV adalah dengan menggunakan fungsi embed. Kita juga tahu bahwa ini akan mengembalikan gambar yang sebenarnya merupakan array, baik 2 dimensi atau 3 dimensi, tergantung pada parameter yang Anda teruskan ke embed. Kelas NumPy Array sangat dioptimalkan untuk operasi array dan memungkinkan jenis manipulasi massal tertentu yang tidak tersedia dalam daftar Python biasa. Operasi khusus tipe NumPy Array semacam ini berguna untuk memanipulasi gambar di OpenCV. Namun, mari kita jelajahi manipulasi gambar selangkah demi selangkah, dimulai dengan contoh dasar. Bisa kita lihat bahwa di sini ada contoh terkait manipulasi gambar. Kita bisa lihat di sini saya sudah tulis beberapa kode terkait manipulasi gambar. Pertama kita import library-nya yaitu CV2. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan gambar yaitu percobaan nomor 3 PNG. Di sini IMG 0,0 adalah indexing untuk mengakses gambar yang akan mengakses pixel yang akan dimanipulasi nilainya. Pertama, untuk percobaan nomor 3 kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Kemudian hasil nomor 3 oke, belum ada. Kita coba jalankan, kita run. Oke, kita lihat hasilnya. Hasil nomor 3. Setelah kita manipulasi pada pixel pertama, kita bisa lihat di sini bahwa memang di gambarnya itu berubah, yaitu ada titik putih di sini. Nah, titik ini tadi yang dimanipulasi pada pixel 0,0, yaitu pixel pertama. Selanjutnya, katakanlah Anda ingin mengubah nilai biru dari pixel tertentu, misalnya pixel pada koordinat 150,120. Tipe NumPy Array menyediakan metode praktis item yang mengambil 3 parameter posisi X atau kiri, posisi Y atau atas, dan indeks dalam array pada posisi X, Y. Ingat bahwa dalam gambar BGR, data pada posisi tertentu adalah larik 3 elemen yang berisi nilai BGR dalam urutan ini, dan menggambarkan nilai pada posisi indeks. Nah, di sini sebelumnya kan kita ketahui bersama bahwa jika kita menggunakan 3 parameter yaitu BGR berarti terdapat 3 layer. Nah, 3 layer itu terdiri dari blue, green, dan red. Di sini dia menggunakan di sini diimport atau saya langsung tulis saja kodenya. Nah, di sini kan sudah tadi import, kemudian masuk pakai gambar yang sama. Di sini kita akan memanipulasi nilai pixel pada pixel 150,120. Di sini ada parameter ketiga yaitu 0. Nah, 0 ini adalah parameter ketiga yaitu untuk layer pertama. Jadi untuk 0 itu layer pertama, layer kedua 1, layer ketiga 2. Jadi karena kita menyimpan 0 ini berarti layer pertama yaitu layer blue. Jadi yang kita akan manipulasi adalah layer blue. Kita akan coba run. Kita coba print. Nah, untuk di 150,120 itu kita sudah ubah menjadi 255. Kita coba
Kita hapus dulu hasil nomor 3. Kita coba jalankan. Kita lihat. Tapi entah kita tidak tahu di mana ini titik 150,120. Jadi ini kan kemarin pikselnya itu sebentar kita cek dulu. Kurang lebih seperti itu. Intinya yang diubah adalah layar biru, hanya tadi kita tidak tahu di untuk 150,120 itu di titik mana. Tapi coba kita ubah menjadi sebelumnya mungkin kita coba dulu tambahkan code di sini. Kita coba lihat save. Oh, sabar. Kita harus import terus save 2. Coba lihat 252 kali 252 ya. Berarti 251 kali 251. Ini kita akses untuk siapa yang ubah di sini. Oke. Coba hilangkan. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat bahwa ada titik biru. Titik biru di sini di titik terakhir. Nah, itu hasil manipulasi yang telah kita jalankan tadi, bahwa memang yang kita akses itu adalah layar birunya, sehingga yang berubah adalah warna biru. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut. Nah, sekali lagi, memodifikasi elemen array tidak banyak membantu, namun membuka banyak kemungkinan, namun karena alasan kinerja, ini hanya cocok untuk wilayah kecil yang diminati. Saat Anda perlu memanipulasi keseluruhan gambar atau wilayah yang luas, disarankan agar Anda menggunakan fungsi OpenCV atau pemotongan array NumPy. Yang terakhir, memungkinkan Anda menentukan rentang indeks. Mari kita perhatikan contoh penggunaan pemotongan array untuk memanipulasi saluran warna menyetel semua nilai G atau hijau pada gambar ke 0. Semudah kode berikut. Jadi, kita lihat bahwa di sini kita akan memanipulasi gambar dengan layar hijau di sini 1, yaitu layer green dengan nilai 0. Kita akan coba mg itu. Di sini kita kan sudah baca filenya, jadi tinggal kita akses aja.
Nah, untuk penulisan seperti ini maksudnya adalah kita mengakses seluruh baris dan seluruh kolom dari layar dengan indeks 1 yaitu green dengan nilai 0. Jadi semua dari nilai pixel yang ada di green itu akan bernilai 0. Kita coba running. Kita coba tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Awalnya kan seperti ini. Menjadi seperti ini. Setelah kita manipulasi gambarnya. Lanjut. Nah, potongan kode ini melakukan operasi yang cukup signifikan dan mudah dimengerti. Baris yang relevan adalah baris terakhir yang pada dasarnya menginstruksikan program untuk mengambil semua pixel dari semua baris. Ada beberapa hal menarik yang dapat kita lakukan dengan mengakses pixel mentah dengan pemotongan RNMP. Salah satunya adalah menentukan region of interest. Setelah wilayah ditentukan, kita dapat melakukan sejumlah operasi. Misalnya, kita dapat mengikat wilayah ini ke variabel, menentukan wilayah kedua, dan menetapkan nilai wilayah pertama ke wilayah kedua karena yang menyalin sebagai gambar posisi lain dalam gambar. Penting untuk memastikan bahwa kedua wilayah tersebut sesuai dalam hal ukuran. Jika tidak, nanti akan mengeluh bahwa kedua bentuk tersebut tidak cocok. Kita lihat ya di sini bahwa MyROI adalah MyROI adalah bagian dari IMG, gambar IMG, tapi dia itu hanya mengambil dari baris 0 sampai 100 dengan kolom 0 sampai 100. Kemudian kita akan melakukan item set yaitu dengan IMG 300 sampai 400, baris 300 sampai 400, kemudian baris kolom 300 sampai 400. Kita coba. Yang pertama itu, ini maksudnya adalah kita akan membuat gambar baru. Ini kan membuat gambar baru. MyROI ini nanti hasilnya gambar baru. Jadi dia gambar baru, tapi nilainya, nilai gambar tersebut atau gambar tersebut mengambil dari sepotong dari nilai IMG. Kita coba tulis MyROI sama dengan IMG 0, 100. Ini maksudnya adalah kita membuat gambar baru, tetapi nilainya itu kita ambil dari pixel 0 sampai dari baris pixel 0 sampai 100 dengan kolom 0 sampai 100. Maksudnya seperti itu. Oke, sorry. Oke. Terus kita akan memanipulasi nilai IMG. Kita akan memanipulasi nilai gambar dengan variabel IMG yang berisi pada nilai kita akan memanipulasi nilai gambar IMG yaitu pada pixel 300 sampai 400, baris 300 sampai 400 dan kolom 300 sampai 400. Nilainya kita ambil di mana? Kita manipulasi dengan apa? Kita ambil di
MyROI. Kita isi dengan nilai yang ada di MyROI, sedangkan di MyROI adalah nilai dari IMG pada baris 0 sampai 100 dan kolom 0 sampai 100. Kita coba jalankan. Sepertinya ini permasalahan itu karena perbedaan ukuran. Perbedaan ukuran sehingga terjadi error. Kemudian, kita dapat mengakses properti NumPy Array seperti yang ditunjukkan pada kode berikut. Di kodenya itu kita bisa lihat bahwa propertinya itu kita bisa lihat shape, size, dengan date type. Kita coba. Untuk shape kan tadi pertama kita sudah coba di sini. Nah, ini kan kita mengakses shape dari IMG bahwa ternyata ukurannya itu 252 kali 252 dan terdiri dari 3 layer, yaitu blue, green, dan red. Kita coba lanjut. Kita coba cek parameter yang lain, properti lain. Oh, sorry. Nah, untuk size-nya itu 190.512. Kemudian untuk dtype, nah shape-nya itu adalah kan 252 dikali 252, kemudian dikali 3 karena memiliki 3 layar, sehingga menghasilkan 190.512. Kita lanjut. Untuk properti selanjutnya itu nah, untuk ini kita cek tipe dari nilai tersebut, tipe dari citra tersebut, yaitu UIN8. Kemudian kita lanjut. Membaca atau menulis video. OpenCV menyediakan kelas video capture dan video writer yang mendukung beberapa format file video. Format yang didukung bervariasi tergantung pada sistem operasi dan konfigurasi build OpenCV. Tapi biasanya dapat diasumsikan bahwa format AVI mendukung. Melalui metode bacanya, objek video capture dapat disurvey untuk frame baru sehingga mencapai akhir file video setiap frame adalah gambar dalam format BGR. Sebaliknya, gambar dapat diteruskan ke metode tulis ke video writer yang menambahkan gambar ke file video writer. Mari kita lihat contoh yang membaca frame dari suatu file AVI dan menulis ke file lain dengan pengkodean UV. Kita coba program tersebut. Sorry. Di sini sudah ada video yang saya sediakan. Oke, saya lanjut. Saya sudah menyediakan video coba.mp4. Kemudian fps video capture get
fps, prop fps, size, in video capture. Baik, saya lanjut. Mohon maaf sebelumnya tadi laptop saya lowbat. Saya lanjut codingnya. Get sorry. To prop name with size frame with video writer itu kayaknya ini seperti ini deh. Ini satu atau i? Kayaknya ide.
barang yang ini. Pro. Oke, kita lanjut. Kita copy saja supaya cepat. Hah? Oke. Argumen terhadap konstruksi kelas video writer patut mendapat perhatian khusus. Nama file harus ditentukan. File apapun yang sudah ada sebelumnya dengan nama ini akan ditimpa. Kodek video juga harus ditentukan. Kodek yang tersedia mungkin berbeda dari satu sistem ke sistem lainnya. Opsi yang didukung mungkin mencakup hal tersebut. 0. Opsi ini adalah file video menta yang tidak terkompresi ekstensi file harus .avi. cv2.videowriter-force i420. Opsi ini adalah pengkodean UV yang tidak terkompresi subsample chroma 420. Pengkodean ini kompatibel secara luas. Saya menghasilkan file besar ekstensi file harus AVI. cv2 writer video writer force. Opsi ini adalah mpeg 1 ekstensi file harus AVI. cv2 video writer force xvid. Opsi ini adalah pengkodean MPEG 4 yang relatif lebih lama. Ini adalah pilihan yang bagus jika Anda ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan ekstensi file harus AVI. Kecepatan bingkai dan ukuran bingkai juga harus ditentukan karena kita menyalin dari video lain. Properti ini dapat dibaca dari metode getKelasVideoCapture. Menangkap bingkai kamera. Aliran bingkai kamera juga diwakili oleh objek video capture. Namun, untuk kamera, kami membuat objek video capture dengan meneruskan indeks perangkat kamera, bukan nama file video. Mari kita perhatikan contoh berikut yang menangkap video berdurasi 10 detik dari kamera yang menuliskan ke file AVI. Kode ini mirip dengan contoh bagian sebelumnya yang diambil dari file video, bukan kamera, tetapi perubahannya ditandai dengan huruf tebal. Kita coba. Kita langsung copy saja. Oke. Untuk beberapa kamera pada sistem tertentu, kamera picture get cap crop frame width dan kamera capture get cap crop frame height mungkin memberikan hasil yang tidak akurat. Untuk lebih yakin dengan dimensi gambar sebenarnya, Anda dapat mengambil frame terlebih dahulu, lalu mendapatkan tinggi dan lebarnya dengan kode seperti h,w sama dengan frame shape. Kadang-kadang Anda bahkan mungkin menemukan kamera yang menghasilkan beberapa frame buruk dengan dimensi tidak stabil. Sebelum mulai menghasilkan frame bagus dengan dimensi stabil, jika Anda khawatir menghindari kekhasan semacam ini, Anda mungkin ingin membaca dan mengabaikan beberapa frame di awal sesi pengembalian. Sayangnya, dalam kasus metode get video capture tidak mengembalikan nilai akurat untuk frame rate kamera. Biasa mengembalikan 0. Dokumentasi resmi di
Dokumentasinya kita bisa baca di website OpenCV. Untuk membuat kelas video writer yang sesuai untuk kamera, kita harus membuat asumsi tentang frame rate seperti yang kita lakukan pada kode sebelumnya. Untuk mengukurnya menggunakan timer pendekatan terakhir lebih baik kita akan membahasnya nanti di bab ini. Lanjut pada menampilkan gambar di jendela. Menampilkan gambar di window. Salah satu operasi paling dasar di OpenCV adalah menampilkan gambar di window. Hal ini dapat dilakukan dengan fungsi mshow. Kita bisa coba lihat, langsung coba saja. Kita copy. Oke, kita coba run. Nah, gambarnya di sini terlihat. Gambar yang kita tampilkan itu gambar percobaan nomor 3, gambar ini. Hasilnya seperti ini. Seperti itu. Fungsi fungsi mshow mengambil dua parameter nama jendela tempat kita ingin menampilkan gambar. Dari gambar itu sendiri kita akan membicarakan WebKey lebih detail di bagian selanjutnya. Menampilkan bingkai kamera di jendela. Fungsi destroy all windows yang diberi nama tepat membuang semua jendela yang dibuat oleh OpenCV. Displaying camera frames in a window. Menampilkan bingkai kamera di jendela. OpenCV memungkinkan window bernama create digambar ulang dan dimusnahkan menggunakan fungsi name it window, mshow, and destroy window. Selain itu, window manapun dapat menangkap masukan keyboard fungsi WebKey dan masukkan mouse melalui fungsi set mouse scale back. Mari kita lihat contoh di mana kami menampilkan bingkai yang diambil dari kamera langsung. Langsung copy saja supaya cepat. Ini kenapa dijalankan? Argumen WebKey adalah beberapa milidetik untuk menunggu input keyboard secara default. Nilainya adalah 0 yang merupakan nilai khusus, sehingga nilai yang dikembalikan adalah -1, artinya tidak ada tombol yang ditekan, atau kode kunci ESC misalnya 0 untuk ESC. Sepertinya memang ada masalah dengan kamera saya sehingga kameranya tidak tampil. Terakhir di sini ada beberapa callback mouse yang diteruskan ke set mouse callback harus mengambil 5 argumen seperti yang terlihat dalam contoh kode kita.
Di sini ada beberapa argumen-argumen untuk set mouse callback. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang memang tidak kemampuan saya untuk mengetahui hal tersebut. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.